Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Adawiyah. Kali ini saya akan bahas mengenai benchmarking. Jadi, pertama kita mengenal sejarah benchmarking. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pada mulanya konsep benchmarking berkembang di bidang perindustrian. Awal tahun 1950-an, banyak pengusaha Jepang mengunjungi beberapa perusahaan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Kunjungan mereka adalah berusaha mendapatkan dua masukan, yaitu teknologi dan penerapan bisnis atau praktik baik. Masukan itu dikemas dalam bentuk perjanjian kerja. Dari tahun 1952 hingga tahun 1984, tidak kurang dari 42.000 perjanjian kerja telah ditandatangani. Pada tahun 1960-an industri Jepang telah menyamai industri Barat. Keberhasilan Jepang dalam menggunakan teknologi Barat untuk melakukan benchmarking terhadap kinerja mereka sendiri merupakan bukti reputasi mereka meningkat. Lalu, apa itu benchmarking? Benchmarking memiliki arti sebagai suatu patokan atau alat ukur. Sementara itu, pengertian umum benchmarking adalah suatu standar atau tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya yang sejenis. Sedangkan dalam bidang ilmu manajemen, pengertian benchmarking adalah suatu upaya mengukur kebijakan dalam suatu perusahaan, produk, strategi, program, dan hal lain dengan cara membandingkannya dengan kompetitor lain yang bergerak pada bidang yang sama, agar bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana dan bagian apa saja yang harus dievaluasi dalam upaya meningkatkan performa perusahaan. Lalu kita masuk di tujuan benchmarking, yaitu menemukan kunci atau rahasia sukses dari perusahaan yang terbaik di kelasnya dan kemudian mengadaptasi serta memperbaikinya untuk diterapkan pada perusahaan. Lalu mengetahui di balik pencapaian kinerja yang terlihat dari data yang diperoleh, atau tidak sekedar mengumpulkan data. Lalu manfaat benchmarking bagi perusahaan, yang pertama itu menurunkan biaya tenaga kerja, yaitu salah satu contoh keuntungan dari benchmarking adalah memungkinkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur kecil dapat mempelajari bagaimana pesaing atas menggunakan robot untuk beberapa fungsi berdasar produksi. Robot ini dapat membantu pesaing menyimpan sejumlah besar uang pada biaya tenaga kerja. Manajer perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai sistem robotika ini melalui website pesaing atau artikel online. Mereka juga dapat mengidentifikasi perusahaan yang menjual robot pada pesaing. Selanjutnya, perusahaan dapat menghubungi produsen robot untuk membantu mengatur sistem di tempat perusahaan. Lalu kita masuk di meningkatkan kualitas produk. Jadi, perusahaan juga dapat menggunakan benchmarking untuk meningkatkan kualitas produk. Perusahaan dapat membeli produk pesaing terkemuka. Kemudian perusahaan dapat mempelajari produk tersebut, menganalisa bagaimana produk pesaing bertahan lebih lama atau mengungguli produk lain dalam industri. Perusahaan kemudian dapat membandingkan bagaimana elemen yang terkandung dalam produk kompetitif untuk lini produk mereka sendiri. Selanjutnya, perbaikan dapat dibuat untuk kualitas produk. Lalu yang ketiga itu meningkatkan penjualan dan laba. Jadi sebuah perusahaan dapat menggunakan benchmarking untuk meningkatkan fungsinya, operasi, produk, dan juga jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan penjualan dan keuntungan. Pelanggan cenderung melihat perbaikan ini. Perusahaan benchmarking juga dapat memperoleh perbaikan melalui brosur perusahaan, tenaga penjualan, majalah, dan iklan televisi. Upaya ini cenderung untuk meningkatkan penjualan terutama di kalangan pelanggan inti. Perusahaan yang beroperasi lebih efisien karena benchmarking ini secara drastis dapat menurunkan biaya mereka. Hal ini dapat menyebabkan keuntungan lebih besar bagi perusahaan tersebut. Lalu kita masuk di syarat-syarat perusahaan melakukan benchmarking. Jadi yang pertama itu kita memilih produk, layanan atau departemen di dalam perusahaan Anda itu dapat dijadikan sebuah tolak ukur. Jadi yang kedua itu kita tentukan skala bisnis di mana Anda atau kita ini harus melakukan perbandingan, atau di organisasi mana yang Anda ingin membandingkan bisnis Anda atau
usaha Anda ya. Lalu yang ketiga itu seluruh informasi terkait performa internal kompetitor Anda. Lalu yang keempat itu lakukanlah perbandingan antara perusahaan Anda itu dengan kompetitor untuk bisa mendapatkan informasi tentang kesenjangan yang ada dalam performa perusahaan Anda. Lalu yang terakhir itu terapkanlah seluruh proses dan kebijakan yang dilakukan oleh kompetitor yang Anda nilai paling. Baiklah, hanya itu bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.